Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfan Arnanda Purwito dengan NRP 50262211166. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan indexing, tapi lebih spesifiknya adalah di bagian where condition. Nah, di where condition yang kali ini saya akan menjelaskan beberapa. Jadi kayak misalnya comparison, kemudian logical, kemudian in and not in, kemudian exist dan beberapa lainnya. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan sales.customers tabelnya. Kemudian, oke, kita mungkin bisa mulai eh, bikin indeksnya dulu. Jadi create, kita akan pakai non-cluster biar bisa bikin beberapa juga. Misal index customer category ID on sales.customers. Nah, di sini customer category ID seperti itu. Nah, ini kita akan bikin beberapa. Jadi misal 3 ya. Nah, di sini kita pakai customer name. Kemudian yang ketiga itu kita pakai delivery postal code misal. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk membuat indeksnya. Nah, kemudian kita juga siapkan untuk drop indeksnya. Jadi untuk nanti biar bisa kita bandingkan pakai indeks dan tidak. Jadi ini kita copy aja seperti ini, terus ini ganti drop. Oke, karena drop ininya nggak perlu ini. Oke, seperti itu buat dropnya nanti akan kita pakai juga. Kemudian kita langsung masuk aja ke yang where condition-nya. Jadi di sini pertama adalah comparison. Uh, kita uh, pakai yang tadi jadi customers ID misalnya, kemudian customer name, delivery postal code. Nah, ini dari sales.customers di mana uh, customer kategori ID-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi ini nanti akan men-select semuanya, di mana ini meng-compare antara customer kategori ID sama angka yang ada di sini. Seperti itu. Itu makanya disebut dengan comparison. Nah, misal kita pakai index dulu. Kita lihat di sini. Kita run. Kita bisa lihat dari ininya. Nah, misal ini. Sorry. Kita bandingkan aja di PPT misalnya. Ini untuk yang tidak sama dengan misalnya. Seperti itu. Kemudian kita coba kalau nggak pakai indeks. Oke, kita Ctrl L. Ya, nanti kita bandingkan ya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa sebentar. Oke, jadinya kayaknya tidak terlalu itu. Mungkin kita coba pakai sama set statistics time on. Misal kita pakai ini. Oke, jadi kita bandingkan aja. Ya, karena udah ada. Jadi ini pakai index itu 2ms cara elapsed time-nya.
yang CPU time-nya 0. Kemudian kalau kita nggak pakai indeks itu nanti, nah jadinya elapsed time-nya 41 ms. Jadi sudah terlihat bahwa kalau pakai indeks itu harusnya lebih efisien secara cost-nya dan waktunya juga. Oke, kita coba untuk beberapa comparison lain. Misal lebih dari, oke. Misal ini kurang dari, ini lebih dari, dan ini kurang dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kita coba aja satu-satu. Ini pakai indeks. Nah, ini 0 ms. Terus misal kita nggak pakai indeks. Mungkin bedanya tidak terlalu jauh karena database-nya juga. Nah, ini bedanya cuma 1 ms. Seperti itu. Kemudian kita coba yang ketiga. Ini tanpa indeks ya. 11. Kemudian kita coba pakai indeks. Nah, jadi 6. Jadi lebih efisien kan? Terus kita coba ini pakai indeks 3. Jadi yang ini kan ya. Oke. Nah, jadi 13. Ini kalau nggak pakai indeks jadi 13. Ini coba nggak pakai indeks dulu. Kita run. Nah, ininya sangat besar CPU time-nya juga. Mungkin juga bisa sekalian saya tunjukkan dari itunya kali ya. Execution plan-nya. Coba kita bandingkan aja. Jadi ini untuk yang lebih dari sama dengan 1. Misal lebih dari sama dengan position-nya. Oke. Ini kita coba yang sorry. Ini tadi pakai apa enggak ya? Oh, tadi nggak pakai. Jadi nggak pakai itu sorry. Jadi misal kita pakai dulu deh. Oke. Kita pakai indeks dulu. Kita klik execution plan, Ctrl L. Oke, jadi ini kalau pakai. Nah, sedangkan kalau nggak pakai indeks, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Seharusnya ada perbedaan sedikit ya. Tidak terlalu terlihat bedanya. Karena mungkin juga secara cost tidak terlalu beda jauh. Bedanya cuma sedikit banget. Ya, tapi dari yang sini tadi, dari yang execution time-nya SQL Server itu terlihat bedanya tadi ya. Jadi secara cost-nya mungkin beda di time-nya sedikit banget. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke yang logical. Jadi kayak misalnya ada AND. Misalnya AND operators. Jadi kita misal pakai ini lagi. Oke, jadi select customer where customer kategori misal sama dengan 1 dan mungkin yang sama dengan dan yang like udah dibahas sama yang lain, tapi apa kita menekankan di end-nya aja. Misal customer name like misal lebih general ya, jadi kita coba pakai A aja. Oke, seperti itu. Ini kita drop dulu indeksnya, jadi kita nggak pakai indeks dulu. Oke, memang sudah belum ada. Oke, kita coba lewat execution plan. Ini kalau yang end. Oke, jadi yang end itu seperti ini.
Ini untuk yang tidak pakai. Kemudian kita bikin indeksnya dulu. Terus kita coba lihat di execution plan-nya. Nah, ini sepertinya berbeda. Seingat saya tadi. Oke, jadi oke, yang nggak pakai yang kiri aja. Oke, yang pakai yang kiri. Jadi untuk indeksnya eh, yang kiri pakai, yang kanan nggak pakai. Nah, bisa terlihat bahwa yang kiri itu cost-nya lebih kecil. Jadi ini 241, ini 51, dan ini juga. Jadi secara cost-nya di yang estimated operator, kemudian CPU cost, kemudian sub-tree cost itu juga jauh lebih efisien yang dipakai indeks. Karena indeks sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh teman-teman saya itu kayak bisa mempercepat dan membuat pencariannya lebih efisien seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke misal kayak OR. Oke, ini kita pakai hal yang sama, misal. Jadi misal per customer kategori. Oke, OR misalnya. Misal ini kita ganti jadi delivery postal code. Jadi ingat saya ada 90210. Oke, seperti itu. Oke, kita coba run. Ini tadi singkat saya pakai index. Nah, ini merupakan hasil dengan indeks. Kita pakai misal OR. Oke, jadi misal pakai OR. Kemudian kita drop indeksnya. Biar tahu perbedaannya. Kita run lagi. Ctrl L. Oke, ini tanpa indeks. Jadi yang tanpa indeks nanti kita taruh di sisi kanan. Kemudian kita bandingkan. Nah, ini jauh berbeda ya. Bisa terlihat ini yang ini sampai ribuan angka di belakang komanya. Terus sedangkan yang ini cuma puluhan. Ini 2%, ini 0%. Ya, kurang lebih memang seperti itu. Jadi indeks terbukti bahwa indeks itu membuat lebih efisien. Oke, kemudian misal kita pakai logicalnya, misal kita pakai campur ya, misal kayak mixed logical expressions. Misal select customer ID sama kayak yang tadi ya. Sales customers where misal customer category ID itu dengan 1 and misal kita campur deh. Ini harusnya juga akan lebih itu lagi. Or delivery postal code. Oke, seperti ini misalnya. Tadi kita pakai apa enggak ya? Coba kita bikin aja deh. Oh, sorry. Oke, ini kita pakai indeks dulu. Ctrl L. Nah, seperti ini kita coba. Oke, ini untuk OR. Ya, misal kita mix conditional, sorry, mix logical. Seperti itu. Ini untuk yang pakai tadi ya. Yang pakai itu hasilnya seperti itu. Kemudian kalau kita drop indeksnya, nah indeksnya kita drop, kita coba Ctrl L. Nah, ini tanpa indeks. Terlihat bahwa
Yang di sini juga jauh lebih efisien yang pakai indeks. Ini juga sampai ribuan gitu-gitu. Ini tadi dicampur antara yang and dan yang or. Ini coba. Oke, kemudian selanjutnya itu saya akan membahas juga tentang in dan not in. Jadi kayak ya misal in itu select customer ID seperti ini juga. Delivery postal code. Oke, seperti itu. From sales customers. Where customer kategori ID-nya in 1, 2, 3 gitu. Jadi mencari customer kategori yang 1, 2, atau 3. Oke, kita lihat. Ini tadi kita bikin indeks saja dulu. Karena yang kiri kan pakai indeks. Sorry, gue pencet. Oke, ini untuk yang pakai indeks. Nah, yang pakai indeks itu seperti ini. Oke, jadi ini kita duplicate dulu saja. Nah, ini in. Ini untuk yang pakai indeks. Kemudian kita drop indeksnya. Kita coba lagi innya. Ctrl L. Nah, ini untuk yang tidak pakai indeks. Ini cukup jauh ya? Oh, enggak ternyata. Cuma kalau dibandingkan sama yang ini sama ini tadi, jauh lebih banyak cost-nya kalau pakai in. Karena kan mungkin perkiraan saya mungkin karena mencarinya 3 kondisi ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi lebih banyak yang dicari juga. Sehingga cost-nya lebih banyak. Ini malah sampai 8% gitu. Nah, ini cost-nya untuk yang pakai indeks dan ini yang tidak pakai indeks. Jadi terlihat bahwa memang pakai indeks itu lebih efisien secara cost-nya juga. Dan mungkin waktunya juga. Jadi, lihat. Nah, seperti itu. Ya, setelah in, kita misal pakai not. Jadi, kita select customer. Sebenarnya sama kayak tadi sih. Mirip sama yang tadi. Customer ID itu dengan 1, ini tambahin not. Oke, seperti itu. Harusnya mirip dengan yang tadi, tapi ya udah kita coba aja. Oke, seperti ini. Ini untuk yang not. Oke, jadi untuk yang not, ini untuk yang pakai indeks, kemudian ini untuk yang tidak pakai indeks. Oh, sorry. Oke, ini untuk yang tidak pakai indeks. Jadi di sisi kanan nanti saya taruhnya. Oke, secara cost kayaknya tidak terlalu beda jauh ya. Ya, secara cost tidak terlalu beda jauh. Kita coba bandingkan sama yang tadi, coba. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Ya, secara cost tidak beda jauh sama kayak yang tadi. Seingat saya, untuk yang conditional yang tadi, sorry, untuk yang comparison ini tadi, eh, bedanya tidak terlalu jauh, atau mungkin bahkan tidak beda. Bedanya cuma sedikit banget sih harusnya. Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk yang not. Kemudian kita lanjut, misal kita mau bikin query pakai subquery itu. Jadi kayak jadi kita select customer ID, customer name, from sales customers, where customer category ID itu
taruh sini aja. Kita select customer category ID from sales customer categories, di mana customer category name itu misal customer category name saya ada retails. Retailer, oke. Oke, seperti itu. Ini kita tutup. Oke, ini untuk yang, sorry, kita pastikan dulu aja. Jadi untuk yang membuat indeks, sorry, ini pakai indeks, sorry. Kita pakai indeks, itu hasilnya akan seperti ini. Ini untuk yang ada subquery di dalam query-nya. Query. Oke. Kemudian kita drop indeksnya. Dipakai indeks kan, jadi sekarang kita coba untuk yang tidak pakai indeks. Oke, seharusnya ada perbedaan. Tidak ada ya? Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Coba kalau kita bandingkan secara time-nya. Ini 15 kalau nggak pakai. Kalau pakai jadi 2. Nah, ya karena secara cost-nya di sini sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Tapi secara time execution-nya itu lebih efisien kalau pakai query. Kalau pakai index. Ya, seperti itu kurang lebih untuk yang query with subquery. Kemudian kita lanjut ke yang exist misalnya. Untuk yang exist itu kita coba dari sini. Customers, kategori ID, where exist. Misal select one from sales orders, where sales. Ini kita singkat aja deh. Sales ordersnya misalnya customer ID. Mendingan ini misal kita kasih C. Oke, ini misal c.customer ID dan order date itu lebih dari 2024 misal Januari itu. Nah, ini untuk yang exists. Ini mencari sebenarnya. Oke, ini kita coba. Nah, ini udah ada. Berarti ini untuk yang pakai indeks. Untuk yang pakai indeks kurang lebih seperti ini. Saya kurang tahu apakah perbedaannya signifikan juga atau tidak. Kita coba lihat. Oke, kita bandingkan ya. Ini untuk exists. Itu ini untuk yang pakai. Kemudian ini untuk ngedrop indeksnya dulu. Kemudian
untuk yang exist. Sorry. Oh no, sorry. Jadi kita run, kemudian kita Ctrl L. Ingat saya tadi juga sekitar segitu deh. Iya, bedanya tidak terlalu signifikan. Karena ini exist, jadi mencari seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit. Oke, kita coba pakai index dulu. Ini misal kita bedakan dari execution time-nya deh. Nah ini 16.9. 16.9. Dan kan kalau ini, 31.81. Jadi emang secara waktunya cukup signifikan ya kalau secara waktu execution time-nya. Oke, exist sudah. Kemudian misal kita coba lebih banyak lagi ya. Misal kayak more combinations. Oke, ini misal kita select sama kayak tadi. Where category ID sama dengan 1 and customer name-nya diawali dengan A. Karena A paling banyak lah ya harusnya. Atau delivery postal code itu tadi 90210 and delivery postal code is not null. Sebenarnya pasti sih karena ini n. Nanti kita coba or juga deh. Tapi or udah ada di sini ya udah. Kita coba gini aja. Oke, kita pakai index dulu misalnya. Nah, kalau pakai index itu kurang lebih seperti ini. Ini campuran banyak banget conditional ya. Udah deh, nggak usah pakai judul. Kita hapus semua dulu aja. Ini untuk yang pakai index. Pakai index itu seperti itu. Kemudian kalau kita drop indeksnya, Ctrl L. Nah, ini sepertinya berbeda. Seingat saya tadi bukan segini angkanya. Kita lihat. Nah, ini cukup jauh juga ya perbedaannya. Ini terutama di operator cost, itu perbedaannya cukup jauh. Di satunya 0%, satunya 4%. Secara angka ininya juga satunya ribuan, satunya puluhan doang. Ya, mungkin selain ini akan dijelaskan teman saya. Mungkin dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.